kepadamu Tuhan, untuk siang hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau tibakan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kesibukan kami ada waktu ya Tuhan. Kami ya Tuhan, Engkau ya Tuhan siapkan untuk kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan, untuk kami meninggikan akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Sebelum kami masuk ke dalam ibadah kami pada hari ini, kami minta ampun ya Tuhan, apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami pada siang hari ini untuk memuji akan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan bagi tempat ini. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau juga yang berkata-kata di setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhanlah yang memberkatinya ya Tuhan. Berkati juga kan cuaca di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan akan cuaca yang cerah ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga yang akan mempercepat langkah saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan, supaya mereka boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk meninggikan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan Engkau. Kita yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya kita di sini semua siap untuk memuji Tuhan. Amin. Boleh tos dulu kanan kirinya minimal 5 orang, katakan siap memuji Tuhan dengan dahsyat. Ayo kita mau bikin hari ini semangat semuanya. Oke, sudah siap memuji Tuhan. Amin. Kita percaya roh Tuhan ada di tempat ini, dan kita memenaikan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Semua boleh sambil bertepuk tangan. Kasih senyuman yang terbaik kanan kirinya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dahsyat. Amin. Roh Kudus tercurah.
Sebab itu kita dipilih Tuhan menjadi orang-orang pemenang. Amin. Kita semua orang pemenang. Amin. Kita menunaikan pujian ini lebih dari pemenang. Semua boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkatakan kita, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan ini. Dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tingkatkan Tuhan kita, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya mau ajak semua saudara-saudara untuk kita beri saut-sautan, karena kita semua ini adalah lebih dari pemenang. Amin. Kita mau beri saut-sautan, kita mau katakan lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Tunjukkan dirinya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tingkatkan Tuhan kita, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau berdoa dulu sebelum firman Tuhan disampaikan, sambil musik menaikkan pujian. Ya Tuhan, kami ingat ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan mau mati bagi kami. Engkau adalah Allah yang besar ya Tuhan, yang dipuji dan disembah di surga. Tapi Engkau juga Allah yang mau mengosongkan dirimu supaya kami beroleh keselamatan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami, maka kami adalah orang-orang yang
Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita katakan sama-sama, betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita naikkan pujian ini dari awal sebagai doa kita bagi Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita menaikkan pujian ini dengan aku sebagai doa. Betapa besar kasih
menyadari Tuhan dan kami nyatakan bahwa betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Segala hormat, segala puji, sembah, syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, Roh Kudus, bekerjalah atas kami Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau Tuhan hari ini kami pulang tidak dengan sama ketika kami datang. Ada sesuatu yang mengubahkan kami, ada sesuatu yang menumbuhkan setiap iman kami Tuhan. Sehingga hari ini kami berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki masalah Tuhan beri jalan keluar, bahkan yang masih terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata, tubuh, jiwa, telinga rohani kami dapat berfungsi dengan baik, dan Roh Kudus berkuasalah atas iman kami, atas hati kami, atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, bimbing kami, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Shalom. Shalom. Ya, coba kasih senyum kanan kirinya sekali lagi, bilang salam sambil salam, sambil salam. Ada Tuhan Yesus di sini. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Haleluya. Ini bisa dipakai ya? Haleluya. Atas karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, saya puji Tuhan, bersyukur dipercayakan hari ini buat sharing kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah para direksi, karyawan, semua yang terlibat diberkati Tuhan. Amin. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya mau mengatakan shalom. Kenapa saya bilang shalom? Karena shalom itu apa artinya? Apa? Damai sejahtera. Karena saya datang ke sini dengan membawa damai sejahtera, bukan membawa kerusuhan, bukan membawa perselisihan. Jadi pastikan kita juga membawa damai sejahtera. Bilang lagi kanan kirinya, saya membawa damai sejahtera. Amin. Iya. Perkenalan dulu kali ya. Biasanya gitu kan. Tak kenal maka tak menikah, ya, maka tak sayang. Ya, perkenalkan, nama saya Ariston Apitupulu. Saya status masih jomblo. Ya. Ada yang sinis masih jomblo. Ya, umur saya 39 tahun, masih muda. Ya, saya berdomisili di Jakarta. Cuman saya orang misi, orang pelayanan, misi kemana-mana, ke daerah-daerah. Makanya setiap ke daerah selalu bilang misi lewat-lewat, sebentar. Saya orang misi. Saya sekarang lagi pelayanan di CKI juga, di GBI juga, di Kuningan dan di Bekasi, di tempatnya di mana saudara kita Septi ini adik saya, adik seiman. Amin. Ya, jadi dia Septi, sama-sama juga kita melayani di sana. Jadi itu aja kali ya. Belum nikah, jadi nanti ada pendaftaran. Enggak ada bercanda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Atas kasih karunia Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa damai sejahtera Tuhan ada di sini. Sesuai dengan tema yang kita bawa, ya, yang diarahkan Roh Kudus untuk kita renungkan. Apa? Singkatnya apa? Galau. Coba bilang kanan kirinya, kamu galau nggak?
Kalau galau, iya kan? Jangan-jangan mau kesini aja galau dulu. Kesana nggak ya? Kesana nggak ya? Aduh, ada datang nggak ya si ganteng itu? Datang nggak ya si cantik itu? Galau. Ya kan? Apa artinya? God is always listening and always understanding. Jadi apa bahasa Indonesianya? Tuhan itu selalu mendengar dan selalu memahami. Lebih tepatnya itu Tuhan itu maha pendengar. Lebih tepatnya itu Tuhan itu maha memahami. Amin. Kenapa dibawa tema ini? Karena manusia enggak seperti Tuhan yang belum tentu mendengar dan belum tentu memahami. Orang tua ke anak aja belum tentu memahami. Bahkan sesama pasangan aja belum tentu memahami. Iya kan? Kalau pasangan kan, sayang, makan apa kita? Kalau cewek ini, sayang mau makan apa kita? Apa katanya? Terserah sayang. Oke. Kita makan sate ya. Aduh, nggak suka sayang. Aduh. Oke. Jadi mau makan apa? Apa lagi? Terserah. Gak lah. Sesama pasangan aja memang kita belum tentu kita saling mendengar, bahkan saling memahami. Makanya nggak ketemu. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, perfect. Sama-sama kita katakan, Dia mendengar, Dia memahami. Bos kita aja atau bos ke karyawan aja belum tentu memahami. Sudah iya ya. Ayo kita baca dulu firman Tuhan ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Yang bawa Alkitab setengah suci, yang bawa Alkitab yang betul-betul suci, siapa? Coba boleh angkat. Ada? Tidak ada. Kalau ada tadi saya mau bawa jalan gratis ke Bali tiketnya. Ada? Bawa Alkitab? Saya ajak jalan gratis ke Bali. Jalan gratis ke Bali. Siapa yang mau jalan gratis ke Bali? Aduh. Ayo kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya hendaklah kamu. Mana suaranya? Ini kayak udah makan kan? Ayo 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang. Yes, terus. Dan janganlah. Yes. Ya. Yes. Ya. Yes. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan menyatakan bahwa hari ini banyak orang-orang galau. Ya, zaman sekarang tuh galau, enggak layau. Bilang kanan kirinya, enggak layau. Ada yang lagi galau sekarang? Oh nih, apa nih galau karena apa nih? Antara 2 pilihan kah atau 3 pilihan kah atau galau
bahwa kegalauan tidak ada dalam dirinya. Ya, di dalam Tuhan tidak ada kegalauan. Maka oleh sebab itu pastikan apapun yang kita miliki masalah dan sebagainya, pastikan kita mengarah kepada Tuhan. Apa itu galau? Galau itu adalah orang yang suka bimbang hatinya, bingung, nggak tenang, hidupnya nggak damai sejahtera. Sebentar-sebentar A, sebentar-sebentar B, sebentar-sebentar C. Galau. Sehingga membuat hidup kita pun bisa berantakan. Betul apa betul? Hidup kita nggak memiliki tujuan. Hidup kita nggak terarah karena kita galau, bingung. Tuhan, aku pilih si A atau si B ya? Si B itu kaya orangnya, ya kan? Si A itu ya ganteng, tampan. Tapi si B kaya Tuhan, walaupun nggak ganteng-ganteng kali. Udah mulai lihat nih kanan kirinya nih. Oh iya, mulai lihat. Amin. Rasul Petrus menekankan dalam surat ini ke jemaat-jemaat yang ada di Asia, yang ada di Kapadokia. Siapa yang tahu Kapadokia di mana? Hah? Apa? It's my dream. Yeah. Kapadokia, Turki. Rasul Petrus menekankan kepada jemaat-jemaat yang di sana bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang membuat kita tetap teguh dalam iman. Jangan goyah, karena pada masa itu banyak orang terombang-ambingkan yang namanya kegalauan iman. Ada kepercayaan di sana, ada kepercayaan di sini, bahkan tekanan daripada pemerintahan untuk menekan orang-orang Kristen zaman itu. Sehingga hidupnya galau. Mau bertahan nggak dalam Kristus atau enggak? Zaman sekarang kita enak ini, udah nggak terlalu banyak ditekan. Ya mungkin di beberapa daerah masih banyak. Ketika saya melayani beberapa daerah, di daerah pedalaman-pedalaman, memang nggak mudah. Karena banyak ketika saya melayani satu daerah, itu saya harus silent, pelayanan diam-diam. Nggak boleh ada yang tahu, baptis pun dan sebagainya nggak boleh, karena tekanan demi tekanan. Tapi saya nggak berhenti, karena saya tahu Tuhan Allah yang mendengar, Tuhan adalah Allah yang memahami. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan mendengarmu, Tuhan memahamimu. Haleluya. Jadi penting bagi kita untuk kita memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Baik kita di dalam perusahaan yang ada, Tuhan mau pakai kita di dalam tempat pekerjaan kita dimanapun kita sekarang. Saya ini adalah mantan karyawan juga. Sekarang saya karyawannya Kristus pun. Dulu saya kerja di satu perusahaan di Jakarta. Yang tahu perusahaan ini apa? Logindo Samudra Makmur. Siapa tahu? Ada yang tahu? Perusahaan perkapalan? Ada? Nggak ada ya? Ya, perusahaan perkapalan termasuk terbesar juga di Jakarta, sama Servoil Offshore. Itu saya dua perusahaan saya kerja sekaligus. Saya dipercayakan waktu saya kerja di perusahaan tersebut, saya dipercayakan dua-duanya saya boleh pegang karena satu pemiliknya, tapi dua perusahaan. Namun saya dipercayakan pegang dua-duanya. Kenapa saya bisa dipegang dua-duanya? Karena saya kerja maksimal. Prinsip saya kerja itu maksimal. Waktu saya jadi karyawan, bos belum suruh saya sudah kerjakan. Karena saya tahu apa yang saya kerjakan, karena bidangnya saya. Makanya dikasih dua bidang posisi dalam dua perusahaan. Boleh sekaligus, gak apa-apa. Sampai seperti itu. Kenapa saya memaksimalkan diri saya waktu saya jadi karyawan? Haleluya. Bilang kanan kirinya, udah maksimal belum? Kenapa saya bisa mengalami demikian? Dipercayakan dua posisi. Posisinya itu nggak kecil.
Sehingga saya waktu jadi karyawan, saya tuh punya rumah sendiri di Jakarta. Wow, bilang kanan kirinya. Walaupun sudah saya jual. Habis amburadul karena saya sombong pada saat itu, saya akui. Saking sombongnya. Bilang kanan kirinya, jangan sombong ya. Nanti dikasih naik jabatan, jangan sombong ya. Nah, saya sombong waktu itu. Sehingga saya nggak ngandalin Tuhan lagi waktu saya kerja sebagai satu perusahaan. Kenapa saya bisa maksimal? Ini ayat kita. Cuman karena saya sombong ya, bukan karena saya nggak kerja betul. Ayo kita baca. Kenapa Tuhan tuh, kenapa kita harus bekerja secara maksimal, baik di dalam iman kita, baik di dalam hidup kita secara jasmani maupun kita dalam pekerjaan sebagai karyawan. Mari kita baca. Kenapa? Ayat yang pertama, ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Dan ya, jangan kemana-mana handphonenya, tetap di Alkitab. WA nanti, oke? Mau apa, mau cari ini? Profil saya Aristona Pitupulu, boleh, tapi nanti boleh lihat di YouTube. Saya itu nggak terkenal, tapi ya. Oke, 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua atau satu? Semua. 1, 2, 3. Apa? Seia sekata, apa? Seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Prinsip yang pertama yang harus kita pegang agar Tuhan mau mendengarkan dan bahkan mau memahami kita, pastikan kita satu visi dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bilang kanan kirinya, kita satu visi ya. Apa itu visi? Tujuan atau cita-cita yang akan kita gapai suatu saat dan kita harus sampai di situ. Amin. Perusahaan ini ada visi kan? Ada visinya. Visinya itu adalah kedepannya menjadikan apa? Perusahaan sukses. Amin. Karyawan sampai berjuta-juta. Yang tadinya mungkin masih sekitar 2, 3, 4, 5, sekarang udah ribuan katanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan itu. Kenapa bisa berkembang, kenapa bisa bertumbuh? Saya begitu percaya karena satu visi dengan perusahaan. Dan saya waktu kerja sebagai karyawan demikian. Saya bisa tahu ya apa yang saya harus lakukan tanpa atasan saya menyuruhnya, memerintahkan saya. Walaupun ada yang harus saya ini, tapi bos-bos saya, atasan saya waktu saya kerja tuh terkagum-kagum. Asik. Terkagum kan? Karena ketika dia mau arahkan, saya udah beresin. Karena saya tahu kelemahan-kelemahan yang saya harus kerjakan. Karena itu bidang saya. Kerennya waktu itu di situ. Makanya saya dipercayakan sampai 2 posisi. Karena apa? Saya jarang kerja lembur juga. Jarang kerja lembur. Kenapa? Saya cepat menyelesaikannya, pekerjaan saya, bidang saya. Pekerjaan yang saya pegang waktu itu, sehingga saya bisa pegang 2 posisi. Haleluya. Sehingga saya memahami, seia sekata seperasaan, saya tahu apa yang bos inginkan itu. Di dalam Alkitab, firman Tuhan, ketika kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu berkat Tuhan tuh ngikut. Amin. Itu jodoh ngikut. Jodoh yang terbaik, walaupun saya belum menikah, tapi Tuhan siapkan jodoh yang terbaik. Haleluya. Sekalian promosi, saya juga ngajar musik juga, ya kan? Ngajar musik, dan saya juga dosen juga dalam satu STT. Jadi promosi ya. Bercanda. Haleluya. Saya sekata satu visi, satu tujuan, satu perasaan. Walaupun kadang saya membuat diri saya itu malah ketika saya jadi karyawan, saya jadi sombong, menganggap diri yang lain
remeh. Tipenya saya gitu. Pekerjaan yang lain tuh saya anggap remeh, saking gampangnya. Sombong sama orang lain, sama Tuhan pun saya jadi sombong. Jadi nggak ngandalin Tuhan lagi dalam pekerjaan. Dan itulah yang membuat saya hancur lebur. Pertanyaan saya, kita semua sebagai karyawan juga, apakah kita ketika kita memulai pekerjaan kita andalin Tuhan nggak? Bangun pagi, Tuhan, saya mau kerja buat Tuhan. Kerja di perusahaan ini seperti saya kerja buat Tuhan. Bilang, lihat kanan kirinya, kamu udah kerja buat Tuhan belum? Langsung ada yang senyum-senyum. Haleluya. Satu visi, satu tujuan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan baik dalam iman kita, itu akan membantu kita, menyokong kita dalam dunia pekerjaan kita. Makanya saya begitu lancar ketika saya melakukan pekerjaan demi pekerjaan, karena saya pelajari dengan baik apa posisi yang saya harus lakukan. Kerennya itu di situ. Waktu direkturnya datang, ini udah dikerjakan belum? Sudah, Pak. Udah berapa lama? Udah 2 hari yang lalu. Oh, sampai terkejut dan terheran ya. Heran. Padahal belum diperintahkan. Tapi saya tahu itu harus selesai karena itu bidangnya saya. Yang membuat saya dapat poin plus. Amin. Satu visi, satu tujuan. Visi di dalam iman Kristen adalah salah satunya kita harus membawa apa? Gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Bilang kanan kirinya, kamu gambar dan rupa Allah enggak? Ini yang kedua, ayo kita baca. Mari kita baca di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, satu perasaan. Lanjut. Mengasihi. Terus. Saudara-saudara, pertanyaannya, kita sudah mengasihi belum satu dengan yang lain? Atau ada saling senggol menyenggol, sikut menyikut, jatuh menjatuhkan? Enggak ya? Di sini enggak ya, nanti di kantor. Penyayang dan rendah hati. Nah, rendah hati ini waktu saya kerja tuh gak ada, membuat saya sombong, dan itu membuat saya hancur lebur. Ayat yang ke-9, 1, 2. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang kedua yang harus kita ketahui teman-teman semuanya ya, bahwa kita harus menjadikan hidup kita gambar dan rupa Allah. Apa itu? Firman Allah. Firman Allah harus ada dalam hidup kita. Apa itu firman Allah? Kebenaran. Bilang kanan kirinya, hidup benar ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah, kebenaran yang ada dalam diri manusia itu ada. Sehingga mereka dalam keadaan telanjang pun, gak pakai pakaian apapun, itu benar, tidak ada pikiran negatif, karena tidak ada dosa di dalamnya. Hidup kita benar. Bayangkan kalau Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, maaf kata ini, ya sebenarnya kita nggak pakai pakaian pun kita nggak akan mikiran kotor. Kenapa? Karena hidup kita benar. Lalu kenapa? Tubuh kita ditutupi oleh kemuliaan. Haleluya.
Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka ketahuanlah ternyata kita telanjang yang memalukan. Ya kan? Ingat ceritanya, waktu dia jatuh dalam dosa, dia sadar dia telanjang. Telanjang yang apa? Memalukan. Tahu telanjang yang memalukan terjadi itu di mana? Ditunjukkan. Bukan cuma di Adam dan Hawa, tetapi di salib Kristus. Teman-teman tahu nggak? Yesus di salib tuh kalau kita lihat kan di gambar-gambar tuh dia masih pakai apa? Apa? Masih pakai kolor lah bahasanya ya sekarang ya, CD ya. Tapi bahasa aslinya, penelitian aslinya, bahkan pengertian aslinya itu telanjang telanjang bulat. Dan gambar salib, ini teman-teman harus tahu nih, gambar salib itu bukan mana salib? Ini ya. Gambar salib ini bukan berbicara tentang Yesus. Tentang siapa? Siapa?